tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya makrifat. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa tidak bisa merasakan surga di dunia, mustahil bisa merasakan surga akhir. Surga dunia apa? Bertemu Tuhan. Kesadaran kita, hati kita yang nyata, wujud terang adanya. Bagaimana bisa tertutup Tuhan nih? Berarti lebih besar tutupnya daripada Tuhannya. Nah kayak itu nah, nyamannya hidup. Lazimkan, mesrakan, merasakan zatnya itu tadi supaya kita merasakan betul bahwa yang nyata hidup Tuhan juga, bukan kita. Artinya kan kayak gitu, kesadaran kita ini nah yang digugah supaya kita ini tidak dikatakan hidup itu seperti mayat berjalan. Nah tinggal kitanya aja sudah diberi kunci keselamatan. Nah ibarat kapal sudah disiapkan, tangga sudah didirikan. Nah arah ke atas mau selamat. Nah nggak mau naik menginjak nafsu, nggak bisa menaiki kapal keselamatan. Kan seperti itu. Nikmat yang paling tinggi kira-kira apa? Masih ingat? Selain materi, selain amanah hidup, yang terakhir apa? Yang teratas masih ingat? Nikmat hidayah iman, nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah kita bisa menjalankan sunnah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nikmat yang tertinggi yang kemungkinan jarang sekali kita mensyukurinya. Ya, karena kita ini sia-sia. Kalaunya kita kaya raya, ya, kada selamat juga. Nyatanya korun, ya, yang belum tertandingi kekayaannya sampai hari ini ya. Kuncinya aja tuh nah, dibawa unta tuh beratus-ratus untanya. Kuncinya aja, gudangnya kayak apa? Nah, coba pian bayangin. Kuncinya aja. Ya, kalau kita kaya sekarang terlambat. Udah ada yang kaya duluan. Itu belum ada seujung kukunya kekayaan korun. Tapi nyatanya kekayaan itu tidak membawa keberkahan. Harta yang tidak membawa keberkahan lambat laun akan hilang. Kenapa hilang? Diambil sama ampunnya. Ada berkah, ya, makin lama nah makin susah hidup. Kelihatannya, ya, gajinya besar tapi hidupnya kada tentram. Ya, kenikmatannya dicabut, harta bendanya kada berkah, makin lambat, makin lama makin hilang, kada berkah. Ya, apabila pian hanya asal kaya tapi kada beriman, kada dapat hidayah ini nah. Oke, contoh lagi yang mempunyai kekuasaan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ya, semaunya. Contohnya siapa? Pada zaman itu Fir'aun dan Raja Namrud. Sekarang kayak apa ceritanya? Ada sisanya enggak? Yang kekuasaannya luar biasa pada waktu itu. Ada, sisanya ada? Tidak ada. Artinya sia-sia walaupun kita jabatan tinggi. Oleh sebab itu sering saya berpesan di perguruan ini yang pekerjaannya murid-murid itu yang bekerja di kepolisian,
yang bekerja di Tentara Nasional Indonesia, yang di PNS ya, pegawai negeri sipil, atau di swasta, atau yang petani. Jadilah karyawan yang baik ya. Kada usah terlalu menggebu-gebu pian nih ya. Rezeki ini kada tetukar. Nah, sudah tertakar. Pian ini banding tulang siang malam ya, sholat kada karu-karuan ya. Kalau rezeki pian sudah tertakar, kada mungkin berlebih pang. Jangannya berlebih nanti keluar sakit untuk berobat, nang ini, nang itu ya. Jangan berlebihan pian nih ya. Sewajarnya saja. Karena pian harus percaya Tuhan. Kayak bayi itu nah ya. Ada mikir sudah rezekinya karena sudah dijamin. Nah, pian lahir ini lupa. Oleh sebab itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam was-was dan galau masalah rezeki. Okay? Dan siapa yang selalu bersyukur dengan hidayah iman, maka akan bertambah kenikmatan hidupnya, entah itu secara materi, entah secara rohani, entah secara kenikmatan ibadah. Pian nih sholat merasa nikmat kada? Ada yang merasa nikmat? Ya. Kalau pian sholat kada merasa nikmat, nah berarti perbaiki rasa syukur masalah bab hidayah iman. Karena dengan iman kita bisa berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah ya. Jadi itu mohon diperhatikan karena ini yang ujarnya Rasulullah, ini nikmat yang tertinggi yang sering dilupakan. Sudah mendapat hidayah ya, sudah rajin ke majelis, nah akhirnya futur, malas beribadah karena ini karena itu ya, sebab ini sebab itu ya. Artinya tidak mempertahankan hidayah, itulah kita dikatakan tidak mensyukuri nikmat hidayah, hidayah iman, hidayah Islam. Karena percuma kita hidup tanpa iman, seperti hewan yang berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Itu yang tertinggi, okay? Oleh sebab itu kita harus mengajari anak kita, istri atau suami kita atau menantu kita untuk belajar bersyukur, okay? Karena kebanyakan orang tua sekarang ini mengajari anaknya, mungkin istrinya, mungkin suaminya untuk mengejar materi saja. Kamu harus kaya, kamu harus punya ini itu dan sebagainya. Lupa mengajari mereka untuk selalu bersyukur. Yang ini yang pian cari apa gerang? Semua sudah ada di diri pian, tinggal menjalani, perbaiki ibadah. Kalau kita kada belajar seperti ini, nafsu kita kada terdidik, akhirnya liar, apa-apa maunya. Karena merasa jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu nafsunya kada terdidik. Karena salah satu dari pembuka pintu makrifat atau mengenal Tuhan ini ialah jalannya dengan rasa bersyukur. Mustahil pian sampai ke Tuhan kalau pian kada bersyukur. Mustahil. Ini tadi bersyukur dengan lisan, ketika alhamdulillah, kami harap pian paham alhamdulillah itu jalankan yang pertama tadi, ketika materi pian beringat Tuhan.
ketika amanah hidup pian harus hijrah. Loh ini betul loh. Semakin hari bertambah atau berkurang umur pian nih? Ulun betaken. Berkurang. Kalau sudah nyata berkurang, pian harusnya berhati-hati hidup nih kayak apa. Berpikir nah. Kalau hendak berguring nih pian kayak apa nih? Sangu bekalku ini kayak apa? Diri kuning kayak apa? Sudah berubah kah kada? Atau mau hidup kayak gini-gini aja pian? Ada mau memperbaiki diri, kada mau jihad binapsi. Hidup pian sia-sia. Hidup kita tanpa jihad, tanpa berjuang hijrah memperbaiki diri, hidup kita tidak mempunyai gunanya. Hati-hati, berkurang pian kada bisa menjamin sampai umur berapa pian. Sudah 50 itu nah masih aja begancangan pengen kaya, pengen bahagia. Nah, yang diurusi kekayaan dan cinta. Nah, ya Allah, 50 tahun nih nak. Cobanya pang 50 tahun ini duduk sudah berani di majelis, baiki ibadah, baiki diri, bertaubatan nasuha. 50 tahun. Ya, 13 tahun lagi kalau mengikuti Rasulullah. Kalau sampai pian, nyatanya kada ada yang tahu umur. Bahaya pian nih. Kalau pian merasa aman, tenang hidup, yang penting kenyang, bahagia, bahaya. Keimanan pian kayak apa? Ibadah pian nih sampai kah kada pian nih? Sholat pian sholat sudah ketemu Tuhan kah belum? Nah ini kayak gitu pertanyaannya. Bukan masalah hidup nih nyaman aja. Ibadah pian nih kayak apa kualitasnya? Maksudnya nang seperti itu. Umur pian nih sudah berapa? Yang pian perbuat tuh sudah seperti apa? Jihad pian tuh kayak apa? Nah, jangan bersantai-santai. Ini kewajiban ulun menyampaikan untuk diri ulun khususnya, umumnya untuk pian berataan, saling mengingatkan pang. Supaya apa? Supaya husnul khotimah. Berbuatlah kebaikan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri aja males. Biasanya kalau berbuat kebaikan untuk diri sendiri malas, ini berbuat baik untuk orang lain koler. Untuk diri sendiri aja kada mau menolongi. Kalau pian kada sempurna di sini, jasad pian ini hancur, kada selamat. Artinya berpisah dengan badan rohani. Akhirnya badan rohani menangisi badan jasmani. Nah kayak itu. Mudah-mudahan pian semangat untuk memperbaiki hidup pian ini nah kayak apa. Jangan yang kayak itu aja. Bersuami, beristri, beranak itu hiburan yang Tuhan berikan untuk kita, akan tetapi jangan lalai dengan Tuhannya. Kita ini kebanyakan lalai setelah diberi keluarga, menuhankan keluarga, menuhankan istrinya, menuhankan suaminya, menuhankan anaknya. Nanti kalau tak tinggal kayak apa nih anakku, makan apa? Nah, berpikir pulang. Nah, tidak boleh nangga itu. Tuhan itu utamakan. Cinta pian tuh nah. Pian ini ada rasa rindu kada tiap hari lawan Tuhan. Kalau kada ada, perlu banyak belajar pian nih. Hidup pian mengutamakan siapa? Jawabannya ada di pian sendiri. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.